Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Berjumpa lagi bersama saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke berita yang pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di sisa masa kampanye pemilu 2024 meski peraturan perundang-undangan memperbolehkan. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan ikut berkampanye pada pemilu maupun Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Presiden menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Meski dalam peraturan diperbolehkan berkampanye dan memihak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, namun Presiden menegaskan tidak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengikuti kampanye calon manapun. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran hingga ke daerah harus profesional dan memastikan integritas pemilu untuk menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemilu yang damai, adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Tak hanya itu, Presiden juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan hak suara sesuai dengan pilihan masing-masing serta menegaskan kepada ASN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara harus netral selama pelaksanaan pemilihan umum 2024. Badan Pangan Nasional Bappenas mempertimbangkan untuk menghentikan penyaluran bantuan pangan hingga selesai masa pencoblosan pemilu 2024. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyebutkan penyaluran bantuan tersebut akan kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk menghentikan penyaluran bantuan pangan beras pada 8 hingga 14 Februari 2024. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi di Indonesia. Dengan dilakukannya penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi dalam bentuk bantuan pangan. Bappenas juga telah menyampaikan kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8 hingga 14 Februari 2024 di seluruh wilayah dan mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu. Oleh karena itu, penyaluran bantuan pangan pemerintah akan kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi sebagai alat bantu telah berhasil menghadirkan keterbukaan pada pemilihan 2020 lalu. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap ini pada pemilu 2024. Sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi dalam pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Sirekap Pemilu 2024 adalah perintah yang diberikan oleh KPU kepada petugas KPPS untuk menggunakan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan umum. Dalam implementasinya, aplikasi Sirekap memiliki dua jenis, yakni Sirekap Mobile digunakan untuk melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara secara langsung di TPS, sedangkan Sirekap Web digunakan untuk melihat dan memantau hasil rekapitulasi secara keseluruhan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyampaikan, cara kerja Sirekap pada pemilu 2024 melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan penghitungan suara berjalan dengan efisien dan akurat. Bagaimana yang juga terjadi di 2019, kami juga di dalam analisis verifikasinya juga untuk mendeteksi ada salah tulis atau tidak, atau salah hitung atau tidak. Tetapi yang dipublikasikan ya apa adanya itu. Sehingga kalaupun ada yang salah atau tidak cermat, misalnya menulis jumlahannya atau penulisannya, maka kita kirim balik kepada teman-teman KPU kabupaten tersebut untuk dilakukan koreksi pada waktu rekap di tingkat kecamatan. Jadi real apapun yang tertulis itu yang dipublikasikan, dan nanti katakanlah kalau ada yang salah-salah, koreksinya di mekanisme rekapitulasi, hasil rekapnya juga diunggah. Jadi intinya formulir C hasil dan juga rekap di semua tingkatan kita publikasikan, tidak sekedar bisa dilihat, bisa dibaca, tapi juga bisa di-download oleh para pihak, masyarakat, peserta pemilu atau siapapun bisa itu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan keterwakilan perempuan dalam bidang politik sangatlah penting dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya perempuan. Dengan representasi kepentingan perempuan akan tercipta kebijakan yang berdasarkan atas pengalaman hidup dan kondisi real yang dirasakan oleh perempuan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi persoalan yang penting dalam pemilu 2024. Dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah disebutkan syarat 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada pemilu 2019 keterwakilan perempuan di DPR hanya mencapai 20,5%. Menteri PPA Bintang Puspayoga dalam diskusi Forum 9 IKP bertema Dukung Perempuan dalam Pemilu 2024 mengakui keterlibatan perempuan di dunia politik masih terbelenggu oleh sistem adat yang masih patriarki. Oleh karena itu, Bintang mengingatkan bahwa pemilu mensyaratkan inklusivitas di mana semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan berdemokrasi. Tidak boleh ada diskriminasi baik suku, ras maupun jenis kelamin di parlemen. Dan diperlukan keberagaman keterwakilan serta peluang dan kesempatan di parlemen. Dengan harapan atas representasi kepentingan-kepentingan perempuan, maka akan tercipta kebijakan yang berdasarkan atas pengalaman hidup dan kondisi real yang dirasakan oleh perempuan. Keterwakilan perempuan menjadi hal yang penting pada pemilu. Partisipasi perempuan dalam pemilu bukan hanya sekedar angka, karena kebijakan afirmatif bagi partisipasi politik perempuan telah membawa perubahan dan titik terang. Salah satunya melalui perjuangan panjang di tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual berhasil disahkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.